7 tahun jadi tulang punggung dari negeri seberang. Tapi saat pulang, rumah sudah diisi orang lain. Siapa sangka, perempuan yang rela meninggalkan anak demi nafkah justru disambut oleh kenyataan pahit. Suami yang berselingkuh dan punya anak dari wanita lain. Kisah nyata ini akan mengguncang hatimu. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel penuh kisah nyata yang bikin hati teriris. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu share video ini agar semakin banyak yang sadar bahwa pengorbanan itu jangan dibayar dengan pengkhianatan. Tulis di kolom komentar. Kamu dari kota mana? Kita absen bareng yuk. Dari Lumajang, Malang, Sidoarjo, Jambi, Medan, sampai Nunukan. 7 tahun. Ya, sudah 7 tahun lamanya Aminah meninggalkan tanah kelahirannya di Lumajang demi satu tujuan, masa depan. Setiap malam ia hitung hari demi hari di atas sajadahnya, dengan harapan suatu saat nanti ia akan kembali ke rumah kecil di ujung desa, memeluk anaknya yang waktu ia tinggalkan masih berusia 3 tahun, dan mencium tangan suaminya yang ia titipkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Aminah bukan perempuan cengeng, tapi menjadi TKW di Arab Saudi mengajarkannya arti kesepian yang sesungguhnya. Di saat hari raya, ia hanya bisa menatap foto keluarga. Ketika sakit, ia harus mengobati diri sendiri. Dan tiap kali rasa rindu menyerang, ia hanya bisa memeluk guling sambil membisikkan doa, "Ya Allah, lindungi keluargaku." Tapi sore itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Ponselnya berdering. Bukan dari suami, bukan juga dari anak, melainkan dari Siti, tetangga rumah sebelah di kampung. Dengan nada pelan dan suara seperti menahan sesuatu, Siti berkata, "Mbak, aku cuma pengen bilang, nanti kalau pulang, siapkan hati ya. Jangan kaget. Jangan marah." Aminah langsung merasa ada yang tak beres. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia duduk di sudut ranjang, tangan menggenggam erat ponsel. "Emangnya kenapa, Sit?" Siti terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara yang hampir bergetar. "Pak Anto, kayaknya sekarang udah punya istri baru. Ada cewek sering nginep di rumah. Ada bayi juga." Aminah langsung terdiam. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menatap tembok kamar majikannya yang putih dan dingin. Hatinya seperti tertusuk ribuan jarum. Matanya panas, tapi belum bisa menangis. Selama ini ia percaya bahwa Anto, suaminya, pria yang dulu dengan mata berkaca-kaca melepas kepergiannya di bandara, akan menjaga amanah. Bahwa Anto akan mengasuh anak mereka dan menunggu kepulangannya dengan sabar. Tapi sekarang kepercayaan itu seolah-olah runtuh dalam sekejap. Malam itu, Aminah tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di bawah jendela kamarnya, menatap bintang-bintang yang terlihat dari balik tirai. Mungkin salah satu bintang itu adalah saksi bisu dari semua doa yang ia panjatkan selama ini. Kenapa? Ya Allah? Aku kerja keras, aku tahan rindu, tapi kenapa aku disambut kabar seperti ini? Tangannya gemetar saat membuka kembali foto-foto anaknya di ponsel. Sudah besar, sudah tinggi, wajahnya mirip Anto. Dan setiap kali melihat mata anaknya di foto itu, Aminah merasa ada luka yang menganga lebih dalam. Keesokan harinya, ia coba menghubungi Anto. Tapi tak pernah dijawab. Pesannya hanya dibaca tapi tak dibalas. 1, 2, 3 hari hingga seminggu. Aminah mulai merasa seperti orang asing. Akhirnya ia memutuskan, "Aku harus pulang. Tak peduli seperti apa kebenaran di sana. Aku harus melihat dengan mataku sendiri." Uang tabungannya cukup. Tiket pesawat pun langsung ia pesan. Ia tak ingin menunggu 1 bulan lagi seperti rencana semula. Ia harus pulang. Dalam diam, ia berkemas. Barang-barang oleh-oleh yang dulu ia siapkan dengan semangat, kini hanya dilempar asal ke dalam koper. Tak ada senyum. Tak ada antusiasme. Hanya kekosongan dan tanya besar. Apa aku masih punya rumah di sana? Sebelum meninggalkan kamar majikannya, Aminah berdiri sejenak di pintu. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik. "Bismillah, semoga aku kuat lihat kenyataan." Bandara Juanda terasa lebih panas dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena hati Aminah yang mendidih, penuh gejolak yang sulit ditenangkan. Ia berjalan perlahan, membawa 2 koper besar dan 1 tas ransel yang ia pikul di punggung. Di matanya,
Tak ada lagi senyum khas TKW pulang kampung. Yang ada hanya sorot mata kosong dan sesekali berkaca-kaca. Sopir travel yang menjemputnya berusaha mengajak bicara, menanyakan kabar dan semangat pulang. Tapi Aminah hanya menjawab seadanya. Ia tak ingin basa-basi. Ia hanya ingin cepat sampai ke rumah, ke desa kecilnya di Lumajang, tempat kenangan masa lalu tersimpan rapi, dan mungkin tempat hatinya akan hancur untuk kedua kalinya. Perjalanan dari Surabaya ke Lumajang terasa sangat panjang. Setiap tikungan jalan, setiap pohon yang ia lihat, membuat pikirannya makin kacau. Di kepalanya, hanya ada satu pertanyaan yang berulang-ulang. Benarkah rumah itu bukan milikku lagi? Benarkah suamiku punya anak dari perempuan lain? Mobil berhenti di pinggir gang. Aminah turun, membayar ongkos, dan menyeret koper-kopernya di atas jalan tanah yang mulai becek karena hujan semalam. Orang-orang di sekitarnya melirik. Beberapa bahkan berbisik pelan. Ia tahu. Ia bisa merasakannya. Bisik-bisik itu bukan tentang kepulangannya melainkan tentang perempuan Arab yang katanya ditikung suaminya sendiri. Hatinya makin berat. Langkahnya berhenti di depan rumah kecil bercat hijau pucat. Rumah yang dulu ia bangun bersama Anto dari hasil kerja keras mereka saat awal menikah. Rumah itu masih berdiri, tapi tak lagi terlihat seperti dulu. Kini ada jemuran bayi di depan teras. Beberapa popok tergantung. Ada juga ayunan kecil. Aminah menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Ia mengangkat tangan, hendak mengetuk pintu, tapi sebelum sempat mengetuk, pintu itu terbuka. Seorang perempuan muda, sekitar usia 20-an, membuka pintu. Ia menggendong bayi mungil yang sedang menangis keras. Wajahnya kaget. Bibirnya ternganga. Dan di belakangnya, muncullah sosok yang sangat dikenalnya, Anto. Laki-laki itu membeku. Wajahnya pucat, seperti melihat hantu di siang bolong. Ia tak berkata apa-apa. Aminah juga tak bisa bicara. Matanya langsung tertuju pada bayi yang digendong. Bayi itu berusia sekitar beberapa bulan. Kulitnya putih bersih. Dan yang paling membuat Aminah tercekat, matanya mirip sekali dengan Anto. Aminah menarik napas panjang. Tapi dadanya terasa sesak, seperti dihimpit batu besar. Suara tangisan bayi makin keras, seolah memperkuat kenyataan bahwa rumah ini bukan miliknya lagi. Aminah, kenapa nggak bilang mau pulang? Suara Anto akhirnya keluar, lirih, gugup. Aminah tak menjawab. Ia menatap lekat-lekat wajah suaminya. Wajah yang dulu penuh cinta, kini penuh rasa bersalah. Ia berusaha bicara, tapi tenggorokannya kering. Air matanya jatuh begitu saja. Ini rumahku kan, tuh? Pertanyaan sederhana, tapi seperti petir menyambar siang bolong. Anto menunduk. Iya, ini rumahmu, rumah kita. Perempuan muda itu menunduk, tidak berani menatap Aminah. Tapi ia tak mundur, masih menggendong bayi dengan erat. Bayi itu menangis makin kencang. Jadi benar, kamu punya anak dari dia? Suara Aminah mulai bergetar, seperti suara yang keluar dari dasar luka. Anto mencoba mendekat, tapi Aminah mundur. Jangan, jangan sentuh aku. Aku belum sanggup. Semua rasa sakit, semua perjuangan 7 tahun bekerja di negeri orang, semua air mata yang ia tahan, meledak dalam satu momen itu. Tangisnya pecah. Bukan tangis manja, tapi tangis perempuan yang dikhianati di tempat yang paling ia percaya. Rumah sendiri. Aku ninggalin anak buat kerja. Buat kamu. Buat rumah ini. Tapi kamu malah kasih pelukan itu ke orang lain. Kamu tidur di ranjang yang aku beli pakai keringatku. Sama perempuan lain. Aminah menjerit. Beberapa tetangga keluar rumah, melihat keributan. Tapi Aminah tidak peduli. Ia sudah terlalu hancur. Anto terdiam. Ia mencoba menjelaskan. Aku kesepian. Min, kamu lama nggak pulang. Anak juga butuh ibu. Jadi itu alasannya? Karena aku kerja buat kalian. Kamu tidur sama orang lain? Kamu anggap aku mesin ATM, ya? Perempuan muda itu akhirnya bicara, dengan suara lirih. Maaf, Mbak, aku juga nggak tahu kalau Mas Anto masih punya istri. Aminah menatapnya dengan mata berkaca. Ingin marah, tapi hatinya terlalu lelah. Kamu tahu sekarang, kan? Terus,
Kamu mau tinggal di sini terus? Sama suami orang? Sama anak dari suami yang bukan hakmu? Bayi itu terus menangis. Suara tangisnya seakan-akan mengiris hati Aminah. Ia sudah terlalu lelah untuk berkata-kata lagi. Ia hanya ingin pergi dari situ. Dari rumah yang tak lagi terasa seperti rumah. Tanpa menunggu, Aminah memutar tubuhnya. Ia seret koper itu kembali ke jalan. Tapi kali ini langkahnya goyah. Air mata jatuh tiada henti. Aku pulang, tapi tak disambut pelukan. Aku pulang, tapi yang kudapat cuma pengkhianatan. Aminah berjalan menyusuri gang dengan langkah yang berat. Koper yang ia tarik terseret pelan di atas jalan becek, sebagian rodanya bahkan macet tertahan lumpur. Tapi ia tak peduli. Baju, oleh-oleh, semua isi koper itu sudah tak penting lagi. Hatinya lebih berat dari apapun yang ia bawa. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia tak tahu mau kemana. Rumah itu, rumah yang selama ini ia rindukan, telah berubah jadi tempat asing yang menyakitkan. Ia hanya ingin menjauh, sebisa mungkin dari tempat itu. Dari bayang-bayang suami yang mengkhianati, dan perempuan yang menggendong bayi hasil perselingkuhan. Setelah berjalan cukup jauh, ia duduk di bawah pohon mangga dekat masjid desa. Nafasnya terengah. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hancurnya harapan yang ia pupuk 7 tahun lamanya. Beberapa warga yang mengenalnya lewat, sempat melirik penuh kasihan. Ada yang berbisik pelan. Ada juga yang pura-pura tidak lihat. Tapi Aminah tahu, kabar ini pasti sudah menyebar seperti angin. Lumajang mungkin desa kecil, tapi luka seorang istri bisa terdengar hingga ke seluruh penjuru kampung. Beberapa jam kemudian, motor bebek butut berhenti di depannya. Itu Anto. Dengan wajah cemas, ia turun dan mendekati Aminah. Min, tolong, dengerin aku dulu. Aminah menoleh. Wajahnya sembab, matanya merah. Tapi tatapannya tajam, menyimpan amarah yang dalam. Buat apa? Supaya kamu bisa kasih alasan yang lebih menyakitkan lagi? Supaya kamu bisa bilang aku yang salah. Anto duduk di sampingnya. Terdiam beberapa saat. Udara sore terasa menyesakan. Min, aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku nggak pernah rencanain semua ini. Awalnya aku cuma kasihan. Dia ditinggal orang tuanya, nggak punya tempat tinggal. Aku bantu, lama-lama kami dekat, dan, ya, semuanya terjadi begitu aja. Aminah menahan nafasnya, lalu tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena getir. Oh, jadi gitu? Karena kasihan? Kamu nggak kasihan sama aku. Tuh, aku kerja jadi pembantu 7 tahun demi kalian. Aku tidur di lantai, makan sisa, disuruh ini itu, dihina sama majikan. Semua ku tahan, demi kamu. Demi anak kita. Air matanya kembali menetes. Tapi kamu malah peluk perempuan lain? Tidur sama dia? Kasih anak ke dia? Dan kamu pikir aku bisa dengar itu semua sambil diam aja? Anto mengangguk pelan. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi, semuanya sudah terjadi, Min. Anak itu udah lahir. Aku nggak mungkin ninggalin mereka begitu aja. Tapi kamu tega ninggalin aku. Pertanyaan itu membuat Anto terdiam lagi. Ia tak bisa menjawab. Karena memang, tak ada jawaban yang bisa membenarkan pengkhianatan. Beberapa menit mereka hanya diam. Aminah menunduk. Anto menatap langit yang mulai berubah jingga. Dulu aku pulang, kamu yang antar aku ke bandara. Kamu nangis-nangis, bilang bakal nunggu. Sekarang aku pulang, kamu yang antar aku ke neraka. Suara Aminah pelan, tapi penuh luka. Anto mencoba menggenggam tangannya, tapi Aminah menepisnya. Jangan. Tangan itu udah bukan milik aku lagi. Kamu udah kasih ke perempuan lain. Ia berdiri, mengangkat koper yang tadi ia duduki. Aku nggak mau tinggal di rumah itu. Aku nggak mau satu atap sama pengkhianat. Aku mau ke rumah ibu. Biar aku istirahat, biar aku belajar ikhlas dari awal lagi. Anto berusaha menghentikan langkahnya. Min, anak kita. Dia pasti pengen lihat ibunya. Aminah menoleh tajam. Kamu pikir anak itu akan bangga punya ayah yang hianatin ibunya? Aku akan ketemu dia. Tapi bukan sekarang. Aku terlalu hancur buat ketemu siapapun. Bahkan buat ngaca aja,
Aku nggak sanggup. Langkah Aminah kembali mantap. Ia naik ojek menuju desa sebelah, rumah ibunya yang sudah renta. Tak bawa apapun selain luka. Tak lagi punya tempat pulang selain pelukan seorang ibu. Aminah tak butuh banyak alasan. Yang ia tahu, cinta tak layak dihargai dengan dusta. Aminah duduk di tepi ranjang bambu di rumah ibunya. Dindingnya hanya dari anyaman gedek, dan atapnya bocor di beberapa sudut. Tapi di rumah itulah, ia merasa lebih tenang. Lebih manusia. Tidak dihina, tidak dicurangi. Setidaknya, ibunya masih menyambut dengan pelukan dan air mata haru, bukan dengan pengkhianatan dan tangisan bayi dari perempuan lain. Hari-hari berlalu lambat. Setiap pagi, Aminah membantu ibunya menjemur pakaian, membersihkan halaman, dan menanak nasi di tungku kayu. Tapi setiap malam, ia masih menangis diam-diam. Ia menatap langit-langit kamar, lalu bertanya dalam hati, apa aku pantas disakiti begini? Apa semua kerja keras selama 7 tahun ini nggak ada harganya? Kadang ia memejamkan mata dan mendengar lagi suara tangisan bayi itu. Tangisan yang menghantui pikirannya. Karena bayi itu lahir dari rahim perempuan lain, tapi dari darah suaminya. Dan kenyataan itu terlalu pahit untuk ditelan. Suatu malam, ibunya masuk ke kamar dan duduk di sampingnya. Le, jangan terlalu larut dalam luka. Lelaki kayak gitu nggak pantas buat ditangisin terus. Kamu masih muda, hidupmu belum habis. Aminah menatap ibunya, mencoba tersenyum. Tapi tak sanggup. Ia hanya menggeleng pelan. Aku capek, Bu. Capek banget. Aku pulang buat bahagia. Tapi yang aku dapat cuma luka. Bahkan anakku sendiri, udah nggak dekat sama aku lagi. Aku orang asing di rumah sendiri. Ibunya menggenggam tangannya erat. Kamu harus berdiri lagi. Nak, jangan biarin hidupmu ditentukan sama pengkhianatan orang lain. Kata-kata itu masuk ke hati Aminah. Malam itu, ia duduk lama sambil memandang langit dari jendela kecil kamarnya. Ia berpikir keras. Bukan untuk membalas, bukan untuk membenci, tapi untuk mengerti jalan hidup yang harus ia ambil selanjutnya. Dan besoknya, ia putuskan sesuatu. Ia akan pergi lagi. Tapi bukan untuk kerja. Kali ini, ia pergi untuk membangun hidupnya sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Pagi itu, Aminah mengemasi sedikit barang. Hanya pakaian seperlunya dan beberapa dokumen penting. Ia pamit pada ibunya sambil memeluk erat dan menangis dalam diam. Aku mau ke kota, Bu. Aku pengen coba buka usaha kecil. Aku mau hidup tenang. Aku mau buktiin ke diriku sendiri bahwa aku bisa bahagia meski tanpa lelaki. Ibunya hanya mengangguk dan mengusap kepala anaknya dengan lembut. Pergilah, Nak. Bangunlah hidup baru. Jangan takut, ibu selalu doain kamu. Dengan sisa uang tabungan yang belum digunakan Anto, Aminah pergi ke Jember. Ia menyewa kamar kos kecil di pinggir pasar. Tak mewah, tapi cukup. Ia mulai berjualan kue basah yang dulu sering ia bantu buat di rumah. Ia juga menjahit baju pesanan tetangga kos. Semua ia kerjakan sendiri, tanpa mengeluh, tanpa berharap. Hari demi hari, hidup Aminah mulai terisi lagi. Luka di hatinya belum sembuh. Tapi setidaknya ia tidak merasa hancur seperti sebelumnya. Setiap kue yang ia jual, setiap baju yang ia jahit, adalah bukti bahwa ia bisa berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Suatu siang, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesan itu singkat. Bu, ini Dani, anak ibu. Aku bisa ketemu ibu. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Itu nama anaknya. Anak yang ia tinggal saat masih balita. Anak yang dulu ia kirim foto dan suara tiap malam. Anak yang sekarang mungkin sudah besar dan bingung harus memanggil siapa, ibu. Aminah menangis di sudut kamar kos itu. Tapi kali ini, air matanya bukan hanya karena sedih, melainkan karena harapan yang perlahan muncul kembali. Ia membalas. Ibu selalu nunggu kamu, Nak. Ibu siap ketemu kapanpun kamu mau. Dan saat itu pula, Aminah sadar. Ia memang pergi lagi, tapi bukan untuk jadi budak. Kali ini, ia pergi untuk berdamai dengan hidup. Untuk membangun rumah di hatinya sendiri, yang tak bisa dihancurkan siapapun. Hari itu, kota Jember mendung. Hujan baru saja reda. Udara masih lembab,
menyisakan aroma tanah basah yang memenuhi jalanan kecil di sekitar pasar. Aminah duduk di kursi plastik depan kamar kosnya. Di tangannya, secangkir teh manis yang sudah dingin. Tapi di hatinya, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap jalanan dari balik pagar besi kecil itu. Hatinya gelisah. Hari ini, anak yang ia lahirkan dengan air mata dan ia tinggalkan demi masa depan, berjanji akan datang menemuinya. Anak itu kini sudah berusia 13 tahun. Terakhir kali Aminah memeluknya, Dani masih berumur 6. Sekarang, ia tak tahu seperti apa wajah anaknya. Apa masih menyukai susu hangat? Apa masih suka main mobil-mobilan? Atau kini sudah jadi remaja yang asing baginya? Hatinya bergetar. Ia takut. Takut anak itu membencinya. Takut pelukannya nanti tak lagi diinginkan. Tapi di sisi lain, ia rindu luar biasa. Bertahun-tahun ia hanya bisa mendekap nama anaknya dalam doa. Menitipkan kasih sayang lewat kiriman uang dan boneka-boneka dari Arab yang entah disimpan atau dibuang oleh ayahnya. Dan tiba-tiba, di ujung gang sempit itu, muncul seorang anak lelaki. Tubuhnya kurus, mengenakan kaos abu-abu, celana panjang jeans yang agak kebesaran, dan membawa tas selempang. Langkahnya ragu, matanya seperti mencari-cari sesuatu. Aminah berdiri. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu itu Dani. Dani? Suaranya nyaris tak terdengar, tapi anak itu mendongak. Matanya bertemu mata Aminah. Seketika, waktu seperti berhenti. Anak itu melangkah pelan. Aminah juga mendekat. Tak ada kata-kata. Hanya air mata yang lebih dulu jatuh. Dani menatapnya lama. Ibu. Satu kata itu menghancurkan semua dinding yang pernah berdiri di antara mereka. Aminah langsung memeluknya erat. Menangis sejadi-jadinya, seolah semua luka bertahun-tahun akhirnya bisa tumpah dalam satu pelukan. Maafin ibu, nak. Ibu nggak pernah ninggalin kamu karena nggak sayang. Ibu pergi supaya kamu bisa makan, bisa sekolah. Ibu tiap malam nangis, nyebut namamu dalam sujud. Tapi ibu tahu, ibu salah karena terlalu lama pergi. Dani diam dalam pelukan itu, lalu perlahan membalas. Tangannya yang kurus memeluk pinggang ibunya erat. Aku nggak benci ibu. Aku cuma pengen tahu kenapa ibu nggak pernah datang waktu aku sakit. Waktu aku ulang tahun. Waktu bapak bawa perempuan lain ke rumah. Aminah membelai rambut anaknya. Karena ibu dilarang pulang, nak. Karena kalau ibu pulang, bapakmu bilang hidup kalian akan susah. Ibu bingung. Ibu percaya, tapi ternyata ibu salah. Dani menunduk. Air matanya jatuh. Aku pikir, aku anak yang gak diinginkan. Tapi ternyata ibu tiap hari mikirin aku, ya. Aminah mengangguk kuat. Ibu gak pernah berhenti sayang sama kamu. Sekalipun ibu makan dari sisa majikan, hati ibu penuh doa buat kamu. Waktu ibu lihat foto kamu, ibu cuma bisa nangis, nyium layar HP. Pelukan itu berlangsung lama. Bahkan saat orang-orang lewat, mereka tak peduli. Dunia boleh menyaksikan, ini bukan sekadar pertemuan ibu dan anak. Ini adalah penyembuhan luka yang selama ini tak terlihat. Setelah itu, mereka duduk di dalam kamar kos. Aminah membuatkan mie rebus kesukaan Dani, sambil mengobrol pelan. Dani cerita bahwa selama ini, dia sering merasa bingung. Tak tahu siapa yang harus dipercaya. Tapi setelah ayahnya sibuk dengan istri barunya, Dani merasa sendirian. Sampai akhirnya, diam-diam ia minta nomor ibunya pada salah satu kerabat dan mengirim pesan. Aku pengen tinggal sama ibu. Kata-kata itu membuat Aminah terdiam. Tangisnya hampir pecah lagi. Tapi hidup ibu sederhana, nak. Rumahnya cuma kos kecil begini. Ibu jualan kue, kadang jahit, kadang dagang keliling pasar. Dani tersenyum. Aku nggak butuh rumah besar, Bu. Aku cuma butuh ibu. Hari-hari selanjutnya berubah. Aminah mulai membenahi hidupnya dengan lebih semangat. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan bekal buat Dani, lalu mengantar sekolah dengan sepeda motor pinjaman tetangga. Dani membantu sepulang sekolah, kadang ikut jualan kue keliling. Orang-orang yang dulu mengasihani Aminah, kini mulai kagum. Perempuan itu mungkin ditinggal suaminya. Tapi ia tidak tumbang. Ia bangkit dengan pelukan anaknya sebagai bahan bakar. Di penghujung sore,
Kadang Dani berkata, "Bu, makasih udah nggak nyerah sama aku." Dan Aminah akan menjawab, "Justru kamu yang bikin ibu tetap hidup, Nak." Karena dalam pelukan seorang anak, luka yang paling dalam pun bisa sembuh. Dan Aminah tahu, rumah sesungguhnya bukan bangunan tempat ia tinggal, tapi tempat di mana pelukan itu tak pernah disesali.